Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan yang suci atau fitrah, layaknya sebuah kertas putih nan bersih. Tergantung orang tualah yang akan mewarnainya. Saudaraku, rumah menjadi salah satu lingkungan yang sangat berpengaruh untuk anak dalam pembentukan karakternya. Jika penghuni rumahnya baik, maka anak akan tumbuh menjadi kopian yang baik. Dan sebaliknya, jika anak dalam keluarga tersebut kurang baik, maka anak juga akan mengikuti dan tidak jauh dengan lingkungan keluarga tersebut. Anak adalah aset bagi orang tua untuk mewariskan kebaikan-kebaikan keluarga. Peran orang tua dalam hal ini sangatlah penting. Dalam Islam, orang tua dianjurkan untuk mendidik dan membina anak-anak sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, dan juga adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam ada 5 pilar yang harus ditanamkan kepada anak-anak sejak sedini mungkin, agar kelak akhlak yang tertanam akan membentuk jiwa dan mental yang kuat pada anak-anak kita sebagai generasi Islam yang kuat. Saudaraku, bagaimana pilar-pilar yang dimaksud? Yang pertama, menanamkan kepada anak adab atau akhlak. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah adab mereka. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa menanamkan adab atau akhlak yang baik kepada anak adalah suatu hal yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh orang tua. Karena orang tua bertanggung jawab atas didikan dan ajaran untuk bekal di hari esok. Menanamkan adab yang baik kepada anak sejak dini menjadi perhatian yang sangat besar, agar anak diharapkan tumbuh menjadi perangai dan memiliki karakter yang mulia dan bermanfaat
bagi lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Adab yang baik akan melahirkan akal pikiran yang baik. Akal pikiran yang baik akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan lahir karakter yang terpuji. Karakter yang terpuji akan lahir amal soleh. Dan amal soleh akan diperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta dari keridhaan Allah akan tercipta kehidupan yang jaya dan langgeng. Saudaraku, yang kedua, mengajarkan kejujuran kepada anak kita. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang berkata pada anaknya, kemarilah nak, aku beri sesuatu, namun ternyata ia tidak memberikan suatu apa-apa kepada anaknya, maka dia telah ditulis sebagai pendusta. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa kejujuran sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan. Dan kebohongan meskipun sedikit dapat membuat kita menjadi orang yang pendusta. Kejujuran merupakan pilar penting di antara pilar-pilar akhlak dan moral yang baik dalam Islam. Tanamkan kejujuran sedini mungkin kepada anak-anak kita agar menjadi suatu kebiasaan kelak sampai dewasa. Hindarilah janji-janji dan cerita-cerita bohong, karena kebohongan tidak bisa dibedakan antara yang sungguhan dengan yang main-main. Janganlah kita sebagai orang tua berjanji kepada anaknya kemudian tidak memenuhinya, maka orang tua itu termasuk orang yang pendusta. Saudaraku, yang ketiga adalah menanamkan agar anak-anak kita pandai dalam menjaga rahasia. Anak yang sudah dibiasakan sejak dini untuk bisa menjaga suatu rahasia akan tumbuh menjadi pribadi yang dipercaya oleh keluarga maupun masyarakat. Anak dalam masyarakat luas akan menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat sehingga kepercayaan akan dipegang oleh masyarakat tersebut dan juga dipercaya oleh keluarga serta saudara-saudaranya. Yang keempat adalah menanamkan sikap amanah pada diri anak. Sikap amanah ini telah ditunjukkan dan telah menjadi karakter Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau masih kecil
hingga menjadi seorang nabi dan rasul. Oleh karena itu, patutlah kita sebagai umatnya agar selalu meneladani dan mencontoh karakter-karakter beliau. Menanamkan pada anak, memberikan dampak yang positif agar anak ke depan menjadi dan bisa menunaikan tugas amanah yang diberikan kepada kita sebagai generasi Islam untuk menyeru kebenaran. Yang kelima, menanamkan sikap lapang dada dan tidak dengki. Nabi Muhammad SAW telah memberikan bimbingan kepada sahabat Anas bin Malik ketika masih kecil, yaitu selalu mencuci noda-noda jiwa setiap pagi dan petangnya dengan cara memberikan maaf kepada setiap orang yang berbuat kesalahan kepadanya, dan juga mengosongkan hatinya dari sisa-sisa hembusan setan dalam akal pikirannya. Contoh yang diberikan beliau adalah mengajarkan anak-anak kepada untuk terhindar dari sikap dengki dan senantiasa bersikap lapang dada. Sikap ini telah terwujud dan tertanam dalam diri anak sejak kecil hingga dewasa, maka akan terwujud jiwa yang seimbang dan membiasakan selalu cinta kepada kebaikan. Saudaraku, dari pilar-pilar tersebut adalah suatu hal yang sangat penting dan sangat dianjurkan untuk mengajarkan dan menanamkan pada diri anak kita agar selamat dunia dan akhirat. Sejak dini kita tanamkan akhlak-akhlak yang mulia. Mari ciptakan generasi yang kuat dan tangguh. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, serta senantiasa mengamalkan kebaikan untuk kita dan keluarga serta masyarakat dan lingkungan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.